Kompas. Yes, ketemu lagi bareng sama Lulu. Tentunya masih di YouTube-nya Solo Event di What's on Solo. Dan seperti biasa, kalau aku sudah duduk di kursiku yang megah ini singgasana ya, pasti aku akan mengundang seseorang yang lagi gempar di Solo, yang sedang membuat perkara. Enggak ding. Kalau kemarin-kemarin sudah kedatangan tamu dari teman-teman hotel, kemudian kita udah ngobrolin soal wedding ini itu. Nah sekarang ini aku pengen mengundang salah satu sosok yang sangat diperlukan ketika kamu pengen menikah, ketika kamu pengen melanjutkan kehidupanmu, ya kan? Ada salah satu sosok yaitu seorang lelaki. Lelaki ini bukan yang pernah keluar di info cegatan Solo, bukan loh. Lelaki ini adalah seorang dulu teman sejawat saya, penyiar, tapi nggak tahu kenapa dia banting setir berubah menjadi makeup artist. Udah pada tahu dong kalau buat kamu yang sudah langganan sama beliau ini, karena dia ini sudah 2 juta ya Wak ya klienmu ya. Tuh dia ngangguk 2 juta klien di Solo. Langsung aja selamat datang Kak Fahmi Irawan. Tepuk tangan, selamat datang. Hai. Merah-merah silakan Merah-merah. dulu. Kamu Merah-merah nanti ada 5. nyaru iya. sama backgroundku loh ya. What's on Solo? Yes, apa kabar? Alhamdulillah baik. Yes, beliau ini adalah salah satu makeup artist terkenal di kota Solo. Terkenal nggak sih lu? Tercemar. Terkenal, yes. Tadi aku udah dikasih tahu, Wak, kamu tahu nggak sih kalau videoku tuh viral? Oh iya benar. Makanya aku bilang Anda ini terkenal. Terkenal. Sampai masuk on Dan the spot. Iya benar. Salah satu lelaki yang sering dicampakkan wanita dari 7. Dari 7 tipe-tipe MUA yang terlalu dicampakkan. Oke, kita akan ngobrolin banyak hal tentang profesi Kak Fahmi Irawan sebagai makeup artist, dan juga nanti pastinya juga aku akan membuka sedikit tentang berapa sih kalau mau make upan sama Kak Fahmi tuh kok kayaknya susah banget nge-approach-nya gitu ya. Sok-sok jual mahal. Waiting list nggak sih? Enggak dong. Enggak, aku sok-sok. Jangan gitu, nanti sok-sok ada aja, aku sok-sok aja padahal enggak, di rumah nanti gabut. ada event goer yang mau pesen udah penuh lagi. Enggak dong. Yang jelas jangan mepet-mepet. Oh, Hamin 15 menit ya. 1 menit juga bisa. Oke. Kak Fahmi, kabar Baik. gimana nih? Baik. Aku satu pertanyaan yang Apa sih? aku tanamkan dari diri ini, halah. Apa? Dari dulu penyiar. Dulu MC. penyiar, Terus sekarang udah berapa tahun Beralih. jadi mua ya? 2018, 2017, 18 berarti. Iya kan? Coba dihitung. 5, 6. 6 tahun. Iya, 6 tahun. Apa yang membuat Nggak Anda laku. berbanting setir dari Iya, bener. cuap-cuap di belakang mic sampai kamu di Iya. belakang kuas gitu loh. Bener. Apa ya, yang membuat? alasannya dulu kita ini ya, teman-teman Iya. ini ya. Itu zaman tahun berapa sih? 2000. Pas kita masih muda, kita masih perawan, Beb. Oh iya bener, sampai sekarang aku masih sih. Singset ya. Singset. Karena aku pikir kalau di dunia entertain khususnya MC gitu kan banyak apa ya, regenerasinya itu cepat banget. Ngerti Betul nggak sih? sekali. Banyak yang lebih muda, Lebih yang lebih cantik, oke, lebih sembok, lebih tinggi, lebih walaupun tinggi aku tinggi, 180 kan ya. Minus berapa ya? Tapi kayak aku ngerasa ini kayaknya nggak bisa dijadiin sesuatu yang lama gitu loh, pekerjaan yang long term gitu loh. Oke. Nah, dilalah pada saat itu kayaknya profesi MUA lagi boom-boomnya waktu Betul. tahun 2017, 2016 kayak happening banget, mulai banyak beauty vlogger Bener banget. ya nggak, ya kan. Terus profesi MUA menjadi salah satu kayak yang menjadi artis, udah bukan hanya sekedar makeup aja, tapi Kayaknya mereka semua kayak orang udah- pengen belajar makeup gitu ya, Bener, zaman dulu ya, pada 6 saat tahun itu, yang lalu itu. pada saat itu terus kayak aku tertarik, oke juga nih kalau MUA kan kayaknya semakin kita banyak pengalaman, semakin kita udah lama, orang semakin malah semakin percaya, semakin trusted, laris semakin kasarannya laris gitu ya. Nah, akhirnya boleh juga nih aku belajar, emang dari dulu ya suka sebenarnya dari dulu tuh Tertarik lah dari ya. kecil emang udah meletak ya Wah. Udah tertarik sama perdendongan mainannya ya. udah jadi jiwa seninya emang udah ada, Oke. cuman nggak pernah kepikiran untuk membuat itu menjadi sebuah profesi atau pekerjaan Yang gitu. ternyata malah jodohmu, rezekimu di Akhirnya situ. betul. Oke. Gitu. Jadi kayak peralihannya tuh cepet banget nggak sih dari kamu yang Iya sebenarnya agak-agak boleh dikatakan susah juga. Susah gampang. Gampangnya karena aku mungkin udah terkenal ya Wah. kita sentikan podcast ini. Selesai ya. Karena aku kan udah, orang kan malah lihat aku
MC Iya, Fahmi gitu kan. Fahmi MC, Nah, tapi Fahmi dengan penyiar. dari link itu, dari banyaknya temen yang aku punya kan, aku lebih mudah untuk memperkenalkan aku lagi, rebrandingnya lebih mudah. Betul. Aku sekarang make up gitu loh. Fahmi tuh, kamu udah gak siaran. Kamu gitu. sekarang jadi mua Benar, tuh. jadi gitu, ya. lebih mudah jalannya. Masuknya memasarkan diri. Iya benar. Memasarkan dirinya lebih Benar, enak gitu ya. lebih mudah karena banyak link yang aku punya. Misalnya kayak dulu modeling, kan aku sering MC di tempat modeling, Betul. aku bisa masuk ke situ. Banyak lah. MC gitu. wedding juga. Sekarang ya kan? malah bisa di belakang layar. Kenal IO juga. Kenal IO, ya betul. kan. Akhirnya yang dulunya make aku sebagai MC sekarang bisa jadi MUA-nya. Betul, Kayak gitu. betul. Jadi lebih mempermudah aku. Jadi tidak terlalu sulit banget, makanya lebih cepat. Gitu ya. Kayak ngelihatnya gitu dari MC terus sekarang jadi mua tuh kayak cepet banget gitu. Padahal sebenarnya enggak juga ya. Prosesnya Kamu juga memikirkan- berdarah-darah. Memikirkan itu nanti kalau aku jadi mua apa yang akan dikatakan oleh si A si B gitu gak sih? Sebenarnya kalau Pernah aku gitu lebih nggak ke arah gini, I have no idea. Maksudnya aku nggak punya ide sama sekali MUA itu seperti apa ya. Maksudnya Bener-bener kosong bener-bener saat itu? kosong, bener-bener nol gitu. Ada teman-teman MUA tapi kan aku juga nggak apa ya, nggak terlalu dekat gitu, cuman kenal-kenal gitu ada beberapa. Cuman ini aku harus gimana kalau mau jadi Awalnya MUA? mau kayak apa Betul. gitu ya. Langkah pertama aku harus seperti apa nih yang aku ambil gitu Betul, loh. betul. Misalnya apa, belajar makeup kah atau beli alat makeup kah atau bagaimana Belajar kah? dulu atau Nah, collect tools dulu tuh. Benar, aku bingung karena aku tidak punya kayak pembimbing pendamping itu nggak ada. Sebatas nontonin YouTube aja nggak sih? Iya, sebatas suka lihat-lihat itu aja, ini lucu-lucu. benar, Akhirnya aku ketemu sama orang yang dia suka make up, akhirnya dia kayak mengarahkan aku juga. Tapi bukan sosok mua. Bukan. Si teman ini. Bukan, dia Tapi kayak sama-sama belajar atau dia gimana? makeup junkie ya. Orangnya suka beli-beli alat makeup gitu loh. Oh. Awalnya dia ngobrol-ngobrol gitu juga. Benar. Aku tuh kalau beli ini di sini gitu. Oh, iya, aku dulu tuh kayak nggak punya bayangan beli alat makeup tuh di mana sih? Kayak gitu loh. Bener-bener buta kan, kita biasanya nge-MC kan. Betul. Beda ya, Wak. Udah didandanin gitu. ya, Beda Say. ya. Paling belinya baju ya. Bener kan? Baju. Kostum. Betul. Kalau ini kan makeup beli di mana, harus dapetin di mana, kayak gitu. Akhirnya ketemu itu ya, mungkin memang jalannya kali ya. Betul. Jalannya, dan terus akhirnya aku di juga sama salah satu MUA Solo. Iya. Yang menjadi guru muka itu. Yang ada yang kayaknya dia melihat aku kayaknya serius banget nih mau jadi MUA, aku ajarin deh kayak Oke, gitu. Akhirnya oke. dibantulah jadi gitu. Cuman memang perjalanannya itu nggak mudah, karena aku gini, kalau mau jadi MUA itu harus apa ya, punya skill apa gitu. Karena terus hairdo, aku nggak bisa hairdo. Iya. Siapa yang aku ajak untuk hairdo? Jilbab siapa? Jadi Modelnya banyak banget mau pakai elemen. siapa? Nah, Nggak kayak ngerti, gitu, nggak ada bayangan kayak ya. gitu. Kayak banyak bener-bener yang zong nol gitu, kayak nggak ibarat kata kayak aku meraba-raba dulu gitu ya. Walaupun aku sudah di dunia MC kan udah lama lah ya, tapi kalau di dunia makeup kan Dan itu beda banget loh. Beda banget. Dari MC ke mua tuh sangat 180 derajat. Beda banget. Akhirnya Beda. dari situ aku belajar, workshop, ikut-ikut latihan. Oh iya. Iya dong, pasti kan. Iya. Walaupun pertamanya Sertifikat nggak banyak tuh harus ya, Iya, is emas. harus sih. Sebenarnya pelatihan. Kalau mau sertifikat dapat nggak dapat, kalau aku kadang ya bodo amat lah. Yang penting aku bisa dapat ilmunya gitu loh. Betul. Kan, ilmunya dari si A, si B, MUA, si A, si B, si C gitu, dari siapapun. Dulu teman-temanku menjadi korban, teman-teman MC kayak Irin, praktek ya. Lydia, itu Menjadi semua menjadi praktek. korban. Iya. Lu cemong-cemongin Bener. nih, Say. Dulu awalnya aku praktek cemong-cemongin orang. Bener. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau dari awal latihan kan itu akhirnya apa yang kamu pilih? Belajar make up dulu kah atau beli collect toolsnya dulu? Akhirnya aku sambil collect, sambil aku belajar. Oh, berarti jadi nggak bareng langsung ya? beli brek. Jadi makeup itu kan mahal Dikit-dikit juga lah. ya, Iya, Wak. benar. Ya kan, tapi aku beli yang murah-murah dulu. Jadi kayak misalnya gini, percuma aku beli mahal kalau aku nggak bisa pakai. Betul. Bener nggak? Tapi kan kita beli yang harganya terjangkau, tapi gimana kita bisa menggunakan satu produk, misalnya foundation cara pakainya gimana sih, Betul. lipstick cara pakai yang benar gimana sih, gitu. Nanti kalau udah bener baru aku upgrade ke yang lebih branded. Jadi aku
bener-bener dulu hampir setahun 2 tahun aku tuh bener-bener kayak Explore, belajar setiap Mau hari. explore merek-merek Betul, kayak gitu-gitu nggak betul. sih? Setiap hari aku belajar, setiap hari aku make upin temen-temen A B C D E F G, dan aku punya temen di studio, dia fotografer, dia tuh ngajak collab. Jadi kayak, lu mau nggak bantuin, nanti lu make up gue yang moto, lu yang make up gue yang moto. Saling Simbiosis. mutualisme. Bener. Si fotografer dapat model, Anda juga bisa belajar latihan. mengaplikasikan make up itu tadi ya. Itu mungkin berjalan ya 1 tahun 2 tahun lah ya. Lama juga ya. Lama, itu benar-benar aku tidak membuka price list, maksudnya kayak Masih belajar. Karena kamu sadar diri aku tuh kayaknya masih belum ini. Iya benar. gitu. Aku belum bisa. Kayak bikin alis masih jonjeng, masang bulu mata masih belum benar. Kayak gitu-gitu. Iya, Jadi aku bener. belum berani untuk membuka atau terjun ke dunia profesional. Oke. Kayak kita kalau siaran dulu kan pasti Bener. di underground dulu kan. Iya dong, nggak Ya kan, boleh dong grounding langsung dulu kan? di mic, nggak boleh Iya dong. kan, grounding dulu berapa bulan. Ngomong-ngomong sendiri sama Iya tembok kan, dulu. bener nggak? Kayak gitu. Modelnya Aku tapi seperti prosesnya itu. lama, setahunan. Betul. 2 Mungkin tahun. yang bilang cepet nih, Fahmi tuh cepet banget ya dari MC jadi mua. Ya karena kita nggak ngelihat prosesnya. Nggak ngeliat, kan. Kita ngelihatnya udah Fahmi yang sekarang udah banyak banget kliennya itu ya. Alhamdulillah. Nah kalau misalkan untuk pengalaman, misalkan kamu udah jadi Fahmi yang si MUA. pelajar Pelajar MUA. yang dulu. Kemudian menjadi Fahmi yang bisa memake up orang. Cara-caranya payu gitu loh. Itu pernah nggak sih ada pengalaman kayak kamu tuh disepelekan Oh banyak sama sih. klien? Banyak. Tapi sebenarnya yang disepelekan itu bukan dari klien dulu sih. Tapi lebih ke dari teman-teman ya. malahan. Kayak Nah gitu. itu. Fahmi, emang bisa? Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Emang lo bisa? Emang lo bisa gitu. Misalnya Widya Rosena gitu ya. Langsung Enggak, sebut. misalnya ya. Misalnya Widya Rosena kan kadang dia kan kayak gitu ya. Karena kita kan deket ya. Fahmi kok make up emang iso ngono Emang kuwi. iso ya? Emang iso. Dan termasuk teman-teman make up yang ada di Solo juga, Fahmi bukannya dia MC ya? Emang bisa make up kayak apa ya? Omongan-omongan itulah yang sebenarnya membuat aku terpacu sih sebenarnya. Malah pengen tak buktekne tontonan gitu ya. Betul, itu ada yang sebenarnya pecutan aku ya. Tuh guys, jadi kalau kalian dihina-hina tuh harus diterima. Balik hina. Kalau temanku dua ini kalau dihina-hina dia tuh suka nggak terima padahal memang pantas dihina ya. Kayak Kak Fahmi nih loh. Balik hina dong. Apa? Balik hina. Balik ngehina. Enggak, jadi jangan ditiru ya ada di rumah. Jangan. Ini penontonnya tuh dari usia 0 loh. Tapi kalau klien dulu sih alhamdulillahnya nggak tahu ya, mungkin dia batin kita nggak ngerti ya Wak. Tapi so far sih nggak ada ya. Berarti ya it's so good dong. Justru malah dari lingkungan kita yang kayak yakin gak nih Fahmi bisa make up apa cuman sekedar apa namanya tuh ikut FOMO aja. Oh bener, ya karena kan? zaman-zamannya orang bisa make up kan. Terus alah usum make up terus Fahmi melu-melu make up. FOMO misalnya gitu ya. Ternyata aku ya karena banyak latihan, intinya sih gitu, banyak latihan, kita nggak usah malu untuk, dulu aku tuh selalu nge-endorse, gratisan Beb, ngerti nggak sih? Oh jadi teman-temanmu yang kamu ada keperluan apa sih, memang jagung pernah tuh Beb? Kok main MC Beb, ayo kita make up-i, ayo betul. kita make up-i, terus modeling misalnya sekolah modeling, dia mau fashion show, aku make upin model-modelnya. Oke, karena cara itulah kamu juga makin belajar, terus namamu juga makin dirasani ya kan? Iya kan? Bikin gebrakan di Solo tuh kan cuma satu resikonya Beb, dirasani. Tapi rasani apik boleh gitu ya. Tapi gini loh, kita nggak usah takut masalah kita bagus pun pasti ada orang yang ngerasain. Ada orang yang nggak suka juga. Like and dislike itu kan pasti ada. Beb. Jadi kita nggak usah pusing banget gitu, nggak usah terlalu. Yang penting kita fokus dulu. Betul. Aku fokus pada saat pertama aku nge-endorse Beb. Bener-bener kayak lu nggak usah bayar gue. Pokoknya yang penting gue bisa latihan, gue bisa muncul. Oh ini Fahmi MUA, siapa yang make up? Fahmi, siapa yang make up? Make up apik siapa Fahmi? Dari mulut ke mulut dulu lah ya. Karena apa? Kita kan kalau promo itu kan paling gampang tuh dari mulut ke mulut dan iya sosial dong. media. Iya benar. Benar nggak? Benar. Aku mikir pada saat itu ngapain gue promo yang harus bayar apa segala macam. Yang heboh kita, gitu ya. Cari yang gratisan, yang gampang. Udah itu aja. Endorsement. Betul. Jadi nggak yang melulu harus menggunakan seseorang yang udah ada namanya ya. Iya. Tapi teman-temanmu sendiri dimanfaatkan. Teman-temanku sendiri dimanfaatkan. Oke. Kalau boleh tahu nih, klien pertama wisuda yang bener-bener dia bayar.
memakai jasamu dan Ada wisuda. nih udah mau kasih red card terus dia bayar. Bayar ada. Wisuda itu tadi. Wisuda pertama aku berani ngambil wisuda, terus sama foto-foto keluarga kayak gitu. Jadi mungkin yang membuka ya. Iya betul. Banyak sih teman-teman yang membuka ya tadi di studio foto itu juga membuka juga. Gitu. Terus kalau ngomongin soal balik lagi ke belajar make up. Tren make up yang kayaknya paling susah Bu pelajari selama 6 tahun ke belakang ke depan. Apa tuh? Kan banyak tuh 6 tahun ini. Sih ya. Eye makeup ya. Iya. Problem kalau saya melihat nih, ini mungkin buat saya pribadi ya, masih sampai sekarang pun masih belajar. Apa tuh? Masih selalu explore ya. Bisa lebih ke misalnya kayak bagaimana mata monolit atau mata yang sipit gitu ya. Kita sebutnya mata sipit bisa jadi lebih terbuka, bisa ada kelopaknya. Terus pasang bulu mata atau memilih bulu mata yang tepat, yang baik, kayak gitu sih. Sampai sekarang kamu masih mengeksplor gimana yang paling akan menghasilkan yang mata yang the best. Benar, gitu ya. bentuknya. Tapi kalau untuk tren-tren gitu nggak ada masalah untuk Fahmi Irawan. Kalau tren, jujur Li, kalau tren aku tidak semua tren aku ikutin. Why? Karena apa ya? Karena gini loh, dari pertama aku make up, kalau kamu tadi bilang aku tuh cepet banget, sebenarnya enggak loh Beb, salah. Justru aku tuh paling lama di angkatanku. Belajarnya? Naiknya ya. Naiknya. Mereka yang sudah seangkatan? Sama aku, misalnya ada beberapa MUA yang sama aku, mereka udah lebih wow gitu loh. Udah lebih cepat gitu ya. Lebih cepat gitu. Sedangkan aku lebih lama. Karena kenapa? Karena aku tuh saklek dengan style makeupku yang flawless dan soft. Karena pada saat itu tahun 2018, 2019, apalagi kita di Jawa ya, kita di Solo gitu kan tradisional. Betul. Pasti kan makeup yang dibutuhkan tuh yang bold. Ini bukan berarti jelek atau bagus ya, bukan gitu, ya. Ini karakter di Jawa aja. Bengesnya ikut wabah. Nah, misalnya kayak gitu, atau blush on-nya harus yang merah karena pengantin Jawa kan gitu. Nah, sedangkan aku kan styleku bukan mengarah ke situ. Gitu. Jadi kayak ibarat kata mereka tuh pasarnya udah wih gitu ya, aku masih gitu loh, karena pasarnya sedikit. Karena pasar yang menginginkan untuk pasarnya Fahmi Irawan tuh gitu, masih sedikit zaman gitu dulu ya. Tuh kalau boleh dikatakan cuman aku lah ibarat kata yang makeupnya soft aja. Yang lain pada tetar membahana, yang bold make up. Gitu kan, buricak burinong. Ya, it's good gitu loh, itu bagus, itu selera. Orang kan masing-masing punya selera ya. Betul. Cuman kalau kamu bilang tadi aku sebenarnya cepet, enggak, karena kalau dilihat sama yang angkatanku, mereka tuh udah lebih wung karena mereka mengikuti pasar. Mengikuti tren itu tadi. Tren gitu. Sedangkan aku kayak maunya seperti ini. Fahmi Irawan aja make up gitu. Jadi jalannya tuh tidak gampang gitu loh. Oh, jadi kamu lebih mementingkan brand make upmu ya? Iya. Ciri khas, betul. Sampai sekarang pun masih daripada kayak gitu. Tren ya. Betul. Orang sih bebas ya mau mengikuti. Masa lu mau mencari apa dulu nih? Mencari duit atau mencari kepuasan misalnya gitu kan. Nah, mungkin orang-orang yang seperti mereka yang udah high itu udah cepet naiknya, mungkin dia mencari duit, jadi mereka ikutin aja tren pasar yang lagi happening. Pasti kan orang bakal make. Kalau aku nggak bisa kayak nggak bisa nggak gitu. gue banget Nggak gitu. gue banget, bener. Tiap tahun kan pasti ada tren make up 2024, tren make up kapan lagi gitu kan. Jadi nggak setiap tahun itu kamu selalu mengikuti kayak seminar. Enggak atau setiap cukup tahu aja. Cukup kita ya kadang pelajari ilmunya tapi belum tentu kita aplikasikan. Karena gitu itu tadi balik lagi sesuai apa enggak tidak sesuai rasanya Fahmi itu tadi ya. Bener. Oke. Nah, kalau boleh melabeli diri sendiri, Beb. Fahmi Irawan ini spesialis make up apa? Make up apa ya? Kalau tadi kamu udah mencanangkan diri. Kalau aku tuh sukanya yang flawless. Kalau aku timeless beauty kali ya. Timeless beauty. Iya, jadi itu yang seperti apa? Jadi gini, kenapa aku kurang suka dengan makeup? Oke. Nggak usah dijawab. Kagak usah dijawab. Enggak. Itu kan jadi gue jadi ini deh. Fahmi habis ini keluar. Oh ya. Aku jadi lupa mau ngomong apa. Timeless beauty. Timeless beauty itu apa artinya? Bukan. Jadi yang tidak termakan waktu ya, Beb. Ngerti nggak sih? Dulu aku tuh aliran yang no pangling. Ngerti nggak? Kalau di Jawa kan harus pangling. Ini pertanyaan gue semua loh. Ini 20-30 pertanyaan udah dijawab di depan, luar biasa. Berarti kita otaknya terbagi lah ini. Terbagi. Ya. Ini loh pertanyaan. Berarti karena orang Jawa itu biasanya kalau make up tuh kudu manglingi. Tapi kalau untuk Fahmi Irawan
Aku yang tim yang tidak pangling. Maksudnya tidak yang menjadi orang lain gitu. Tidak yang mengubah banget. Betul. Jadi dari kalau wajah biasa betul. gitu ya. Jadi kalau lu lihat nanti misalnya makeup wedding kamu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke depan, ya kamu masih menikmati. Iya, benar. Sedangkan kalau misalnya makeup yang pangling atau misalnya sekarang mohon maaf nih ya, bukan mendiskreditkan yang lain iya, ya. betul. Yang Barbie look misalnya yang pakai putih apa betul, ini bulu mata ke bawah. Kemudian eyelinernya di bawah kelopak ini. Lah ya kan pakai bulu mata sampai kan? bawah itu. Lu lihat deh coba 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Kayak Lu malu nggak sih? Ya, Malu nggak sih? Dipajang loh, Wak. Nggak usah jauh-jauh, Wak. Ulang tahun gue ke-17. Iya. Kalau gue ngelihat itu lebih tua daripada umur gue yang sekarang, lu bayangin. Jadi Demi gitu. Allah. Makanya aku mengambil tema timeless sekarang apa sih yang akan diingat dari kita, dari hasil kita kan foto. Betul. Nah, aku mengambil klasik timeless lah gitu loh. Oke, jadi ini mungkin ya yang membuat teman-teman anak muda itu demen banget didandanin ke Fahmi. Bener. Oke, kita akan ngobrol lebih jauh lagi. Oke. Tapi ini ada satu iklan, yaitu iklan dari minuman ya. Minuman keras. Batu dong, Wak. Oke, kita akan lanjut lagi nanti ya, guys. Yes, lanjut bareng sama Kak Fahmi, mua terkenal nomor 1 di Solo Raya. Enggak nomor 1. Besok. Jangan gitu dong, gue nanti dijulitin loh. Besok kalau ada teman mua kesini lagi, gue gituin juga. Oh iya, jadi nomor 1 semua ya, Pak? Semua tamu di sini nomor 1. Amin. Iya dong. Nah, kalau tadi udah ngobrolin siapakah Fahmi, terus apakah yang melatar belakangi dia menjadi MUA, ya Karena kan? nggak laku ya. Ternyata ceritanya menarik. Ini pertanyaan nggak penting sebenarnya, tapi juga penting sih menurutku. Kamu punya MUA idola nggak sih di Solo? Di Solo banyak. Yang sangat kamu respect. Banyak, salah satunya Kak Donindut yang udah ngajarin aku. Oke. Mbak Kak Doni luar biasa sih. Kak Doni terima kasih, dia tuh melihat kesungguhan aku, dia kayak ayo aku ajarin kayak gitu. Lebih kemelas nggak sih? Iya mungkin ya. Ini anak kayak kayaknya gitu. udah hopeless. Kasian, hopeless gitu ya. Merantau ke Solo sendirian, kasihan banget. Terus siapa? Banyak sih MUA senior kayak Mbak Amitia. Oh, Mbak Amitia, kayak oke. gitu-gitu ya. Ya dia walaupun sudah senior tapi humble. Oke. Jadi ada gitu ya Banyak. seorang beberapa sosok yang dikagumi Fahmi Betul, Irawan kayak tentang karya-karyanya ya. Antonius Anung, dia masih muda tapi sudah berkarya begitu Sudah cetar hebat. membahana. Ya kan? Betul. Gitu. Oke, kita ngobrolin wedding Kak Fahmi. Oke. Untuk make up per weddingan. Susah nggak sih awal-awal terjun ke dari yang masih belajar kemudian kamu menghandle wedding kan kayak Ya, ada benar-benar. Sebenarnya bergetar susahnya gitu. bukan dari gimana dari diri sendiri sih. Lebih ke arah gue udah proper ya, gue udah capable belum sih, gue udah mampu belum sih, kayak gitu loh. Memantaskan dirinya iya, ya. maksud kayak ide gue udah pantas belum sih. Betul. Makeup apa namanya wedding. Karena aku gini ya, karena aku bukan berprinsip sih, kayak aku berpikir bahwa wedding itu kan orang pasti nikah kan pengennya sekali seumur hidup tuh, Beb. Yang the best lah pokoknya Iya ya, kan, maunya sekali ya. seumur hidup kan, momen one in a lifetime gitu ya. Betul. Jadi kayak jangan main-main gitu loh. Maksudnya kayak jangan main-main deh sama yang namanya kita acara wedding gitu kan. Nah, pada saat aku dulu itu kan 2 tahun 3 tahun tuh kayak pernah sempat ada temenku Jakarta, temen SMA ya. Gue mau nikah, lu make upin gue dong. Hah? Enggak mau, bener-bener gue tolak. Bener-bener kamu tolak. Bener-bener gue tolak. Padahal dia udah percaya banget Padahal sama. dia udah percaya, enggak lu udah bagus gitu. Iya. Beb, kayaknya aku takut deh. Karena waktu itu kan di Jakarta kan, apalagi di Jakarta yang aduh ini gimana kayak gitu kan. Aduh sorry ya, bukannya gue nggak mau, tapi gue takut nanti kalau nggak sesuai dengan ekspektasi kan kita gimana, bener nggak sih? Betul. Ya kan? Karena padahal klien mah udah oke aja ngeliat aja, hasil tapi yang kan, sebelum-sebelumnya ya. Bener, tapi justru kan tanggung jawabnya lebih besar kan. Tanggung jawab itu yang rasa aku berat untuk dipikul kayak gitu. Oke, Jadi merasa itu. belum pantas kah? Merasa belum pantas. Skillnya belum nyampe ke situ Bener, kah? nanti kalau jadi kayak overthinking gitu ya. Terus nanti kalau mantannya gelo ya Beb ya. Kayak gimana kayak gitu-gitu sih. Oke, Lebih ternyata beratnya ada itu. keinsecurean juga Pasti, awal-awal ya. Pasti. Klien pertama dong. Ada, wedding. halo kakak di Salatiga. Oke. Wedding aku di Salatiga dan itu pertama kali aku wedding itu di Kenapa Salatiga. kamu sampai percaya diri banget ngehandle klien yang Salatiga ini? Iya, nggak tahu ya, mungkin emang udah jodohnya kali ya. Karena Mau waktu itu dia sampai kapan kalau nggak percaya waktu itu diri kayak sama diri lo sendiri gitu kayaknya, nggak sih? ada aku kan punya tim dulu ya sama almarhum temanku Ranova Nikita gitu. Yang kamu yang udah surga. Dia tim Herduku dulu. Oke. Nah, itu gimana ya? Ini gimana? Aku kan belum pernah nih wedding tuh seperti apa, Nggak ada bayangan nggak ada jelas bayangan ya. sebelumnya. So, akhirnya udah terima aja Kak, dan itu Oke. kebetulan dapat di Salatiga. Dan
dia wedding test dulu. Si calon pengantin ini. Oke. Aku malah inget cowoknya Mas Kunto. Istrinya Malah kamu nggak apa-apa ya? Heeh. Jadi kan tuh kayak 2 kali kerja nggak sih? Oh nggak Kak apa-apa, Fahmi? kan Malah karena nggak apa-apa ya? wedding test ada ini sendiri ya, ada press list sendiri. Oh ada nominal sendiri, oke. Jadi dia wedding test di Solo, ke Solo aku tes dan dia suka. Oke. Oke gitu, akhirnya oke deh gitu, karena itu juga kayak dulu private wedding gitu sih, di salah satu penginapan kayak gitu Oke. kan. Nah, ya udah akhirnya aku berangkatlah ke Salatiga. Kamu tahu kan aku sama almarhum Nikita aku manggilnya. Itu naik bis tahu nggak ke Salatiga? Naik bis umum? Bawa koper, iya naik Ya bis apa sih ampun. safari ya Wak? Ke Salatiga. Ya sih. ampun. Naik bis, bener naik Oke, bis, oke, bener oke, naik oke. bis turun, terus kita naik angkot. Pagi buta nggak tuh? Enggak kita dari malamnya udah Oke. standby di situ. Jadi nginep semalam dulu, ya? gitu kan. Jadi bener-bener yang bawa koper, naik bis safari ke Salatiga jurusan Semarang ya. Oke. Turun di Salatiga, bawa koper segede-gede kayak gitu, terus naik angkot dan akhirnya dijemput kayak gitu, terus di sebuah penginapan yang kayak wow gitu, oh begini ya kalau kita nikah ya, Handle wedding, wedding ya, pengantin ya. kita kayak dilayani, Oke. nanti di sini gitu. Kalau kamu tidak menerima itu, kamu tidak akan Punya merasakan pengalaman ya. gitu ya, kayak apa gitu. Bener. Karena semua hal-hal bagus tuh harus dimulai dari langkah pertama nggak sih? Betul, dan itu memang yang paling berat, maksudnya langkah pertama itu berat gitu loh, kayak aduh bisa nggak ya gitu. Pokoknya resiko saat itu akan kamu tanggung juga ya. Bener. Entah resiko mau dihujat atau dihujat apa. Tapi atau apa. alhamdulillahnya bagus, lancar. Kemudian Lancar. pengantin juga puas ya, yang penting ya. Puas. Alhamdulillah. Dan situ aku ketemu sama Kak Dwiki, makeup Salatiga juga. Oh. Sampai sekarang jadi temenan. Malah jadi temenan. Malah melebarkan sayap lagi sampai kemana-mana bener. Anda ini ya. Terus kalau boleh nih, untuk kita ngomongin wedding gak jauh-jauh dari price list, harga, rate dan sebagainya. Kalau seorang Fahmi Irawan untuk make up standar manten pengantin. Wedding sebenarnya ada beberapa package sih. Oke. Maksudnya ada mulai dari makeup aja, Wajah toh gitu ya. terus makeup And hair. makeup and hair, terus makeup sama orang tua, makeup sama keluarga ya. baju, Oke. kayak gitu atau komplit, paketannya kan banyak, Oke. gitu. Start dari Start dari kalau makeup aja tuh akad ya kayaknya ya, akad tuh sekitar 4,5 Oke, 4,5 JT ya, say. untuk akad. Untuk akad itu sudah komplit. Makeup aja, Oh, makeup aja. dan hairdo ya. Berarti makeup dan hairdo 4,5 Iya, JT. iya. Tapi kalau untuk plus-plusnya nanti bisa sampai 2 miliar ya kabarnya. Kalau nggak salah, ya. 2 sapi cukup lah ya. 2 sapi Nggak, yang kalau gede. semakin kita kompleks kan banyak sekali item-item yang kita harus keluarkan ya. Betul, persiapkan juga. Bunga itu nggak murah, Wak. Iya dong. Dan sekarang tuh kayaknya udah nggak musim bunga yang Dulu artificial kalian percaya nggak gitu percaya ya, bunga melati Jawa itu pernah mencapai 1,5 apa 1,4 juta harganya. Padahal itu adalah hal yang penting. Iya, dan penting itu banget sekali di wedding. pakai. Wedding Jawa tuh kalau nggak melati itu kayaknya Iya, bayangkan nggak kan? bisa ya. Gitu. Itu pernah sampai 1,4 gitu. Nah, that's why teman-teman mua tuh harganya memang segitu ya guys. Kalau Yes. masih ada yang, aduh mua di Solo sekarang tuh kok mahal-mahal gini loh. Mungkin teman-teman ini bukan mahal ya, tapi ada kualitas yang Iya, mereka betul. kasih untuk kamu. Jadi untuk teman-teman yang mau prepare wedding 6 bulan ke depan kayak atau mungkin Iya. tahun depan kayak Iya. bisa buat reng-rengan. Apa Betul. sih bahasa Indonesianya? Apa ya? Reng-rengan tolong sih? apa? Budgeting, Oh, budgeting. budgeting. Benar, harus ada budgeting. Buat budgeting nih dari Kak Fahmi udah ada sedikit spill harganya. Iya, tapi beda-beda kan. Tapi beda-beda. Jadi, setiap MUA tuh punya harga beda-beda. Ada Punya yang lebih rate tinggi dari sendiri ya, saya, betul. ya kan? Banyak yang lebih tinggi dan lebih bagus dari saya. Ada juga yang mungkin range harganya di bawah saya. Betul. Silakan teman-teman pilih yang sesuai dengan budget kamu. Gitu. Dan juga selera ya. Betul. Seleramu dengan- supaya apa? Pertama pasti kalau kita milih MUA kan selera dulu tuh, Beb. Iya, toh. Oh, karakter makeupnya seperti apa? Konsultasi bisa berarti? Oh, bisa. Sebatas Gitu. konsultasi dulu Nggak kayak masalah. ketemuan di mana ngopi sama calon pengantin. Kalau ketemuan paling kalau udah DP ya, tapi kalau konsultasi bisa lewat chat ya. chat aja. Oke. Tapi kalau ketemuan biasanya kalau udah memang dia oke baru kita Udah ketemuan. fix, udah DP, nanti ketemuan terus ngefixin apalagi Betul. seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada undangan nih visit ke rumah calon pengantin, ada tambahan nggak sih untuk Untuk Solo Raya enggak sih? transport? Oh enggak. Kecuali Baik misalnya hati loh. Sukoharjo misalnya. Tapi kalau Solo Raya enggak ya?
Solo kota maksudnya, mohon maaf. Solo kota. Kamu jangan salah loh, nanti Solo kamu kota, Solo kota. capek loh kamu. Solo kota. Solo kota aman. Tidak ada tambahan biaya apapun. Kecuali kalau Solo Raya misalnya kayak Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Klaten itu ada. Satu tim biasa berangkat berapa orang sih Kak Fahmi? Tergantung dia nanti kebutuhannya, Be. Oh seperti kalau itu. misalnya cuman komplit, kalau yang komplit. Oh komplit. Misalnya komplit bisa 4-5 orang ya. Sampai baju, Ya bisa 4-5 orang. Oke. Yang akan berangkat. Alright. Nah itu mungkin buat teman-teman yang nonton video ini baru ada bayangan, Blas gak ada bayangan nanti aku menikah tuh harus apa gitu Iya. ya. Kita ngobrolnya dari Detail ya? bayangannya Kak Fahmi dulu aja lah. Ada 5 orang yang akan 5 orang yang akan ini kalau misalnya mendandani. komplit ya. Karena kalau pas wedding saya hanya mendandani manten. Oke. Jadi di luar itu by team. Jadi kayak mama atau Keluarga kado, manten, seperti keluarga, itu ya. among tamu itu oleh tim saya. Oke, betul sekali. Gitu. Tapi menerima ya job-job luar kota Solo? Oh menerima dong. Luar Selama angkasa harganya juga. luar angkasa planet Mars ya, selama harganya cocok ya. Selama Tay? harga cocok. Selama harga cocok. Besok bisa. harga naik nih. Enggak ya? Ya, Bulan kalau saya besok gitu. harga naik loh. Paling jauh pernah handle klien pengantin. Jakarta kali ya. Oh ya? Jakarta sering. Oh wow. Sering. Terus Kalau Semarang mah deket, Semarang Jogja. Jakarta berarti dengan tim itu tadi beberapa orang tadi kesana Kebetulan semua? cuman saya saja karena makeup pengantin toh. saja. Ya ampun, orang Jakarta direwangin nelpon Kak Fahmi ya. Iya, betul. Kayak Jakarta tuh nggak ada Nggak. muah. Kayak Jakarta tuh Tapi saya pernah loh dapat orang Solo, dia kondangan di Jakarta, saya dipanggil ke Jakarta. sebagai MUA. mendandani orang yang mau jagong. Iya, padahal dia orang Solo. Oh gitu ya. Iya. Kenapa nggak dandan dari Solo aja ya? Karena dia mungkin udah di Jakarta ya. Oke, jadi si klien ini udah di Jakarta, Kak Iya. Fahmi diundang untuk mendandani dia yang which is bukan pengantin. Bukan. Cuman mau jagong aja. Iya. Luar biasa effortnya. Itu adalah salah satu juga klien loyal saya. Oke. Dan itu kayak turning point saya bisa masuk ke ranah Chinese wedding ya. Oke, bener. Itu kan beda juga. Chinese wedding itu sangat beda banget, mulai dari apa-apanya, dari lamarannya tuh udah Deg-degan beda. banget, saya itu deg-degan. Prosesinya banyak banget gak sih, Beb? Ya ada tepa, ada Nah. ini segala macam. Tapi yang membuat saya deg-degan tuh kayak culture ya, lebih Iya, ke betul. Culture shocknya ya. Maksudnya kan kita orang Jawa lah, walaupun saya bukan orang Jawa tulen, tapi kan setidaknya masih ngerti karakter orang Jawa. Tapi kalau Chinese kan dia punya culture sendiri. Betul, benar-benar beda banget. Beda gitu. Jadi kayak aku can I bisa nggak sampai aku konsultasi ke Kak Doni yang which is mereka makeup Sudah Chinese senior, ya. Gimana dong aku bisa nggak ya? Bisa, kamu pasti Ternyata alhamdulillah sampai sekarang, sampai ya itu aku ke Jakarta jadi dipanggil. langganan itu tadi. Beliau ke Semarang, aku dipanggil. Oke, sudah cocok berarti ya. Sudah cucok. Oke, jadi gak ada takut-takut lagi sekarang, Map. Ala-ala wedding Chinese ya? gitu ya. Ya masih deg-degan pasti ya. Pasti ada lah. Pasti kita setiap klien kan treatmentnya berbeda-beda, Beb. Iya karena wajah juga beda, Kemauan, kebutuhannya beda, kepengenannya selera juga beda. Bener. konsep acaranya beda. Jadi Oke. pasti ada sesuatu yang membuat kita kayak deg-deg gitu. Seorang Fahmi Irawan yang sudah banyak kliennya aja masih deg-degan loh. Sampai sekarang masih. Masih deg-degan untuk menghandle klien yang mungkin culture-nya beda. Bener. Pernah nggak sih menghandle sampai kayak upacara adat provinsi mana gitu? Kalau upacara adat paling ya itu aja sih. Dulu pertama kali yang Chinese itu kan kayak tipa itu apa sih? Tipa, kayak gimana sih? Gitu loh. Upacaranya seperti apa? Buka waring, tutup waring, kayak gitu kan. Akhirnya jadi tahu nih Oke, seperti ini. ilmu lagi yang nambah Ilmu ya, lagi. Say. Tapi kalau Jawa kan biasanya sudah ada pemangku adatnya. Jadi kayak biasa udah ada yang biasa menghandle. Walaupun harus ngerti juga. Iya gitu betul, kan. urut-urutannya cukup ngerti urut-urutannya. Oke, terus kalau misalkan ada calon pengantin nih yang request sesuai budgetnya dia gitu, itu bisa nggak sih? Kalau dari tadi kan standar make up 4,5 JT. Kalau misalkan dia ada budget nggak sampai segitu, gitu gimana tuh? Tergantung dia mampu apa enggak ya, Wak. Oke. Maksudnya dia orang mampu atau bukan gitu Iya, loh. iya, Maksudnya iya, acaranya di mana. Oke. Kalau misalnya dia minta diskon acara di hotel bintang 5 kan konyol ya Oh kan? benar. Bener nggak sih? Benar. Tapi kalau misalnya dia acara di rumah, misalnya selamatan, memang dia mungkin mohon maaf nih bukan orang yang mampu atau gimana, orang yang biasa-biasa aja, why not? Nggak gitu. masalah Tapi kalau ya. misalnya kamu mampu, lebih mampu dari saya, Nggak bisa ditawar. Masa iya kamu minta diskon dari saya, say?
misalnya acaranya di hotel mana gitu, Alila misalnya, masa kamu minta diskon sama Betul. kan malu. Masa kamu di Hotel Alila yang ballroom gede tuh? Iya, masa Sampai ke nawar. Agra. Masa nawar. Masa nawar, gitu. bener-bener. Tapi Tergantung. boleh lah ya, ada Ada. syarat dan ketentuan berlaku lah ya. Bener, jadi saya orangnya nggak saklek, tapi ya itu tadi melihat ada beberapa aspek melihat yang kita kondisi lihat kan, klien. Beb, Betul, gitu. betul. Handle klien lebih dari satu dalam satu hari, pernah nggak? Maksudnya dalam satu hari Satu hari. event. Kalau wedding pernah sampai 3 satu hari. Jadi juga. ngedadanin wedding sampai 4 orang, 4 Tiga. lokasi. 3 kayak gitu. lokasi. Pernah? Pernah. Klien banget, Beb. Pelayan, Wak. Jadi karena kebetulan saya kan hanya bisa makeup ya. Saya ini MA Kayaknya bodoh kamu ya, Wak. membatasi diri, kalau kamu bisa semua-muanya kamu suke kamu, Beb, sumpah. Karena lebih ke kedul ya, Beb. Lebih nggak mampu. Lebih nggak mampu. Jadi kayak saya tuh hanya make up ya guys. Jadi hairdo nggak bisa, sanggu Hairdo nggak nanti bisa. ada timnya lagi. Terus jilbab nggak bisa. Jadi saya bisa handle 3 karena apa? Jadi saya cuma selesai make up, nanti tim saya yang akan menyelesaikan Oke. gitu. Nanti saya pindah ke tempat karena memang kan kalau klien kan yang penting di make up sama saya. Bener Betul, nggak? betul. Karena toh percuma saya di situ juga saya nggak bisa nyanggulin, saya nggak bisa jilbapin, saya nggak Oke. bisa maesin gitu. Jadi kelar make up udah gitu. Saya percayakan dengan tim-tim saya yang memang juga Tacap-tacap, Beb, kalau misalkan pengantin ini ada ganti sampai berapa baju tuh yang tacap tim juga ya? Enggak, kalau misalnya saya bisa saya. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa, Misalkan Sari Tim. udah ada janjian sama klien tapi kan lain. biasanya beda-beda ya. Saya Oke. pernah loh satu itu misalnya jam 5 saya makeup manten, selesai. Jam 7 saya makeup lagi, selesai. Abis itu saya retouch, saya balik lagi ke lokasi yang tadi, selesai. Saya retouch, balik lagi jadi kayak bolak-balik setrikaan ya, Wak. Ya ampun. Pernah, kayak gitu pernah. Karena emang itu yang retouch harus semuanya langsung. Sebisa mungkin kalau saya itu ada sebagai Tips, yes. bentuk dari servis ya. Oke. Jadi nggak Karena boleh. kita menjual jasa kan. Iya sih. Jadi apa sih yang kita jual selain ini jasa kita, servis kita. Jadi kalau belum selesai acara, pengantinnya juga belum selesai turun dari singgasananya, tetap Kalau aku nggak harus standby, tapi setidaknya kalau misalnya retouch, aku ada di situ. Oke. Gitu. Kalau misalnya cuman kayak standby, biasanya ada asisten atau tim makeupku yang standby di sana. Tergantung komunikasi di awal sih. Oke, luar biasa ya. Semua itu nanti kita akan Bisa diatur lah. Deal-dealan di awal. Bisa diatur gitu. lah. Aku masih nggak menyangka loh seorang Fahmi Irawan yang dulu aku kenal. Kita masih muda dulu Di siaran. Wonogiri. Sekarang jadi mua yang kliennya udah banyak banget loh ya. Ini pertanyaan lagi loh, tapi bikin patut didelok ning podcastku loh, Apa Beb. tuh? Ya Allah. Oke, Klien banget sih ya. pertanyaannya, ini nanya mulu deh. Kamu wartawan ya? Klien yang paling berkesan. Public Banyak. figure. Dandanin artis lokal Solo, artis internasional. lokal Solo. Kalau kemarin Rihanna mungkin? Oh iya Bunin, Raihanun ya. Rihanun. Kalau saya pernah dimintain untuk makeup Bapak Menteri Pak iya? Yasona Lauli ya Oh dulu. iya? Menteri Kemenham ya. Dulu pas kemarin acaranya Mas Kaisang ya. Pernikahannya. Pernikahannya siapa sih anaknya Pak Jokowi itu yang terakhir? Iya, Mas cowok. Kaisang. Iya, Kaisang benar, ya. ha-ha. Itu terus Oh, jadi kamu juga pahit ya, Beb? apa ya? Alhamdulillah. Kamu juga kecipratan rezekinya Mas Kaisang ya? Oke. Terus siapa lagi? Itu tamunya artis-artis banyak toh ya? Banyak. Terus juga ya kayak kementerian-kementerian terus Dirut Pelni kayak gitu. Cuman nggak pernah saya update ya. Mohon maaf. Kenapa? Nggak sempet foto, Beb. Itu kan saatnya kamu untuk menjual kalau orang diri. sibuk, karena kalau orang sibuk itu kadang selesai mereka langsung meeting kayak Iya gitu sih. loh. Maksudnya kayak Sungkan juga kita mau, Bapak, mohon maaf foto sih. dulu. Pressernya juga iya sih kalau Iya, mendanai bener. orang-orang seperti itu kan kita pressernya apalagi protokoler banget, Beb. Sangat Protokoler dong. kita mau masuk kamar Kamu aja. harus pakai ini nggak sih? Pakai kokart itu nggak sih? Lebih ke protokolernya nanti dulu ya, misal tunggu di sini dulu. Oke, Bapak sudah siap, misalnya Ibu sudah siap masuk ke sini. Kayak lebih ke Kamu harus mengikuti protokolernya alur yang itu ya. yang agak ketatnya di situ, ribetnya di situ. Sebenarnya itu bukan menjadi suatu hal yang gimana-gimana, tapi pengalaman yang menarik gitu loh. Oh, seperti ini ya mendanai. Tapi sayang nggak bisa kamu ini abadikan. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Tim di belakang yang behind the scene juga nggak ada. Kalau Pak Yasona pernah aku update, tapi kalau yang ibu-ibu itu jarang banget. Karena sebenarnya bukan hanya mereka aja sih, klien-klienku juga jarang yang aku. Ya kenapa gitu loh? Nah itu Tadi dia, bisa- aku juga kenapa saya seperti itu. Itu bisa buat flexing gitu loh. Iya, aku nggak suka flexing ya. Yang penting jawabnya kenceng aja. Sangat sederhana sekali. Teman Karena gue satu satu ini. misalnya banyak faktor. Satu mereka bukan model, yang kadang kita
untuk mengarahkannya belum tentu mereka suka dengan mereka harus bergaya seperti ini, seperti itu. Untuk kepentinganmu ya. Ya, kedua mungkin privacy juga, ya kan. Mau banyak nggak sih, iya gitu. kan, privacy Betul, juga gitu kan. Ketiga, memang keteteran kadang. Nggak Abis kepikiran dari ya? sini mereka belum ganti baju, nggak mungkin dong saya video si ibu atau si bapak Pas mayu-mayu. pas misalnya masih pakai baju rumah Oh, iya, kayak gitu kan nggak etis ya, nggak etis gitu kan. Sedangkan saya harus loncat lagi ke lokasi berikutnya. Jadi saya lebih mementingin ya udahlah saya harus ini karena kalau menunggu dia ganti baju segala macem udah sampai total look lama lagi nanti kayak gitu. Dan kayaknya ganggu juga ya. Banyak hal yang menjadi pertimbangan. Iya kayak sih. gitu sih. Kalau untuk artis yang mungkin Artis pernah ibu nggak? kota belum, tapi artis dangdut. artis dangdut sapose, Miki Yolanda, tapi belum terlalu ini sih, tapi nggak apa-apa ya, artis dangdut. itu dia favoritnya temanku itu. Bener, kamu favorit Miki Yolanda? Yolanda. Ya kalau artis-artis ibu kota belum, tapi pernah terlibat dalam salah satu pembuatan video klipnya Cinta Laura. Oh wow, Anda sebagai muanya atau terlibat di dalam? Muanya dancer. Oh luar biasa. Kok bisa Cinta Laura menghubungi diri, kenal Bukan sama Cinta oh, Laura? serta mendekat. Bestie gitu. Kok Kebetulan Ima yang ngajak Ima Bahrun, Ima Make Up Oke. gitu ya. Dia itu kan teman sama Kak Bubah juga. Kan si Cinta Laura kan temenan sama Bubah Alfian kan, Oke. MUA Jakarta gitu. Nah, dia kebetulan syutingnya di Jogja. Kebetulan syuting di Jogja, terus dia menghubungi Ima lah. Aku butuh tim nih buat makeup kru dan dancer kayak gitu. Nah, Ima bingung mau ngajak siapa, ngajaklah saya. Akhirnya kita berangkatlah ke Jogja 2 hari apa 3 hari gitu untuk syuting. Sempet tapi Apa? berinteraksi Ya, sempet dengan dong. Cinta Laura. Bukan sempet lagi, sempet banget. Kamu Karena abadikan nggak kalau itu? Ada. Oh, ada. Oke, bisa buat portfolio Dan juga kebetulan kan ya. dia Cinta kan orangnya ramah banget ya. Oh ya. Jadi kita Sangat- kayak hai kayak gitu. Bener-bener kayak yang tampak di TV itu ya dia tuh. Iya, nampak di TV. Dari looknya sampai kepribadiannya juga seperti itu. Keren sih. Oh Top. iya. Top. Oke. Kalau cowok ada sih yang di Instagramku juga pemain FTV gitu juga banyak ya. Oh sebagai model-model gitu mungkin ya? Iya, Dipakai kayak model kita untuk apa? Untuk katalog Baju. produk Sritek. Oh gitu. Oh, Sukmanku Famirawan ini kemana aja? Aku lama nggak terdengar, ketemu ya? nggak kepo-kepo sama beritanya. Ternyata udah muncul juga di video klipnya sebagai. Ada sih di thanks to-nya gitu, make up ini Fahmi gitu ada. Oh, tapi Kayaknya kamu sempet nggak in frame ya, bangga Beb? Enggak lah, kan video klipnya Cinta Raula dan dancernya. Dancer and muanya. Iya, dancer emang. Cuman gitu aja. Nah, kalau misalkan nih, aku tanya seorang Fahmi Irawan, untuk make up look lagi nih, balik ke make up look manten. Kan kamu tadi katanya kalau rasa taste-nya Fahmi Irawan tuh yang soft, yang ala-ala Korean flawless. Sebenarnya nggak Korea juga. Apakah si bold makeup ini nanti akan terhempas lama-lama ya? Karena kalau dilihat sekarang, lo ngerti nggak sih? Kayak ada manten, kepalanya tuh bener-bener pakai sanggul, bunga segala macam. Tapi makeupnya soft, lipstick juga ombre, nggak yang merah cetar membahana kayak zaman dulu. Nah, betul. Itu apakah menurutmu nih? Apakah akan ini tergeser tuh? Sebenarnya aku juga, dulu aja loh, gue kayaknya sendirian banget nih yang mengambil aliran ini Gak kayak ada gitu ya, nggak ada gitu temennya ya. gue. Sekarang semua di begitu. Sekarang semua begitu. Iya Aduh gimana loh. gue terancam nih apa gue Iya harus loh. ngebol kayak gitu ya. Enggak, jadi ini apa namanya, tren makeup itu kan memang berputar. Tapi betul. menurutku bold tetap ada karena apalagi kita tradisional, maksudnya makeup Jawa tradisional itu memang pantes banget atau cocok banget ya. Cocok banget memang makeup yang agak bold gitu loh. Kayak ngeluarin karismanya si manten. Bener, gitu karena loh kan ya. gini ya, kalau kita misalnya Jawa nih, misalnya paes atau apa kan buricak burinang ya, Wak. Iya. Mentul. Harus berapa biji. Misalnya kalau pakai bludru kan wis dengan hitam dan gold-goldnya. Betul. Terus kalau kita makeup soft banget kan juga kayak nggak ngangkat ya, nggak ngangkat, Wak. Kalah sama kostumnya Wak. ya. Jadi memang ada beberapa pasti tetap tetap oke lah, tetap ngangkat lah untuk tetap bold. akan ada. Tetap akan ada, betul. Classic look ya, kalau aku nyebutnya classic sih. Bener. Classic look tuh tetap akan ada, dan aku pun kalau misalnya makeup dapat misalnya paes atau apa, aku tetap masuk ke klasik jadinya, walaupun tidak mungkin semenor
yang klasik yang pada umumnya gitu. Tapi tetap merah lipstiknya atau apa. Jadi tetap aku suka juga karena melihat kayak manten Jawa tuh kan kayak Miayeni elegan, piyayi banget, anggun yang megah kayak gitu betul. loh. Jadi aku tetap juga kadang misalnya bikin 2 look, akad aku bikin agak soft, nanti pas resepsi yang glamour, yang cetar gitu kayak ya. gitu. Jadi menurut aku masih akan ada lah ya makeup klasik. Pasti Takutnya dong. loh ya kalau misalnya wong Jawa aja ilang Jawa nih gitu loh. Soalnya aku ngeliat tren makeup sekarang tuh bener-bener yang kayak udah ini mana bibirnya kagak ada. Apalagi kalau musuhnya sama ibu-ibu orang-orang tua kita ya, Sering sih dari aku kayak zaman gitu. dulu kan. Kamu pernah nggak sih Sering. diomelin sama budenya manten? Sering. Ya, masih biasanya kurang abangi padahal emang Sering. permintaan si manten tuh sering banget. pengennya yang soft. Sering banget. Sering kayak gitu. Sering Ini banget. mungkin juga untuk ibu-ibu di luar sana yang jadi manten kan anaknya. Jadi mohon maaf gitu. Kayaknya belum lama aku wedding itu kan dia 2 look ya, akad pakai putih kebaya, terus resepsi paesan dan bludru gitu loh. Oke. Nah, akad aku bikin dia soft dengan lipstick nude gitu kan. Nah, begitu aku masuk kan kita biasa mereka pisah kan, iya dong. antara manten dan orang tua kan pisah. Keluarga pisah. Nah, karena aku sudah selesai make upin manten, terus aku masuklah ke ruangan yang orang tua karena aku mau ngecek nih timku misalnya ada kekurang apa sih kan kadang kita ngecek ya gitu kan. Nah, ada ibunya manten itu terus Mas Fahmi gitu. Ya tante gitu kan. Itu makeupnya Dita belum selesai ya gitu. Hah? Belum selesai gimana tante gitu Karena maksudnya. memang soft, Karena pakainya yang soft. dia pikir belum dilipstikin atau belum selesai gitu. Bener. Oh enggak tante ya, jadi mungkin ini pinter-pinternya kita aja sih. Pinter-pinternya Jadi menjelaskan. komunikasi terhadap Betul. klien. Oh enggak tante, karena ini aku akad dulu. Jadi memang aku bikin yang soft dulu nih supaya nanti bisa dapet looknya juga berbeda. Oh ini akad. Oh ini resepsi, jadi nggak sama gitu loh. Oke. Oh gitu ya gitu. Nah ini juga penting banget nih tips buat calon-calon manten di luar sana. Kalau misalkan kamu ragu-ragu menjelaskan itu kepada ibumu, mending minta tolong muanya. Sering sih. Aku Iya kan? tapi kadang kalau udah judek, tolong dong. Demi apapun, manten perempuan itu akan lebih sering berargumen ketika akan menikah sama ibunya. Oh kamu ya merasakan dulu. Iya, aku geden beb. Bener. Sumpah. Bener. Dan itu mungkin kamu boleh loh konsultasi dulu sama muanya ya, terus biar dibantu menjelaskan. Kalau saya sih lebih gini, pertama kalau saya ketika dia mau booking saya ya, mau hire saya itu kayak Kak, pastikan konsep itu sudah matang dan dengan keluarga. Persetujuan keluarga. Betul. Jangan nanti pas hari awis jadi dewa tawut. Mana saya selalu seperti itu. Ada kan di TikTok yang seperti itu. Iya, benar. Yang masuk ke ruang manten kemudian dia malah ngomelin muanya. Ngomelin muanya. Jadi saya bukan nggak mau sih meminimalisir gesekan itu karena ketika kita manten, kamu kan pernah ya menjadi seorang manten kan? Iya dong. Ya kan? Dah laku. Nah iya makanya, wes laku kan, Mas. Apa namanya? Bola. Nggak boleh ya? Gak usah disapa orang. Terus tuh kan? Jadi lupa kayak gue ya. Jadi meminimalisir supaya nanti tidak ada miskomunikasi seperti itu. Karena memang kalau kamu hire aku ya kamu tahu style aku seperti apa, ini seperti apa gitu. Nanti juga kalau ada gesekan-gesekan pas hari H kan kasihan mantennya juga ya, moodnya amburadul pol. Betul. Nah itu dia. Jadi aku tuh jangan sampai karena orang mau nikah tuh pasti stres berat beb. Sangat. Banyak yang dipikirkan kan. Iya. Nanti berjalan lancar nggak acaranya, nanti ini nggak itu tiba-tiba nggak segala insecure, macam. nggak ada barat, nggak ada angin, nggak ada hujan bledek, kan, tiba-tiba dia gitu. Banyak banget sampai klienmu ada yang seperti itu. Banyak banget. Nah di situ tuh juga MUA itu sebenarnya berperan penting. Makanya aku ketika kita make up, satu kita harus pisah ruangan. Betul. Jangan sampai kumpul sama keluarga. Kenapa? Karena itu tadi banyak omongan misal, iki kok urung siap. Iki kok urung siap. Iki urung. Nah, kan aku bayanginnya dengarkan itu kan otomatis moodnya jadi mantan langsung gelisah kan, Beb. Ya nggak? Gelisah kan? Betul. Makanya aku selalu minta kalau bisa ruangan mantan itu terpisah. sendiri, jangan Seneng sama kamare gitulah ya. Jangan sama orang tua atau jangan ada siapa keluarga yang tidak berkepentingan. Ya mungkin tidak inilah pada saat itu gitu loh. Karena menjaga mood manten, jangan sampai nanti sedih atau apa bener, gitu. bener susah makanya juga. banyakin bercanda. Kalau aku banyakin
happy, Gojek banyakin gitu gojek-gojek ya. benar. Nah banyakin ini gojek-gojek. dia mood juga untuk calon manten di luar sana. Jangan sampai kamu hari H moodmu berantakan hanya karena hal-hal sepele ya. Betul. Jadi kalau ada masalah-masalah sama orang tua diselesaikan dengan jauh-jauh hari sebelum Betul. mantenan. Betul banyak banget. Perbedaan agama, perbedaan usia juga loh ya. Loh, kok kita jauh sekali ya. Tapi bahasnya banyak ya? sih. Aku pernah beberapa kali menemukan mantan yang memang ada problem dalam keluarganya, Oh, entah iya? yang tidak disetujui, entah Tidak yang disetujui tapi ya, nekat jalan. melakukan. Oke. Tapi ya kita Profesional aja profesionalisme ya. tapi sebagai nah itu mungkin aku memberikan servis juga sebagai kita pendengar yang baik ya. Maksudnya kita tidak hanya bekerja selesai. Walaupun kita nggak boleh kepo sih, tapi Iya maksudnya sih. selama dia cerita kita tanggepin, Oh ya, ya ada kan? gitu. Banyak. Mantan yang curhat ke kamu Banyak. gitu Kak Fahmi. Kayaknya aku memang ini ya, tampakku apakah tampangan orang yang Psikolog kali ya kalau ya. Jadi banyak yang curhat. Oke. Tapi memang lebih baik kita jujur. Oke, Misalnya oke, gini oke, ya, mohon oke, maaf oke. nih. Lebih baik nih mungkin calon mantan jujur dengan problem yang ada ketika kita mau menikah. Misalnya contoh hamil duluan misalnya, Oke, mohon maaf itu sih nih. nggak masalah Teman-teman ya. tetot Sudah jangan rahasia jangan umum. diikutin ya. Karena apa? Ketika kita hamil, orang hamil itu kan treatmentnya berbeda, Beb. Beda, bener. Moodnya dia, Iya. dia capek atau enggak, dia harus duduk seperti ini misalnya kan. Ah. Kalau kita tahu si MUA-nya, oh kamu lagi hamil, oh istirahat dulu, oh minum dulu, kita akan enak, ngerti nggak sih memperlakukan oke, dia betul. tidak seperti orang yang nggak lagi hamil kan beda ya, bener nggak? Apalagi misalnya hamil muda kan beda, ada Betul. orang yang mabokan, Masih ada orang ringkih yang juga. bener keliengan atau apa. Nah kalau misalnya kita sama MUA itu terbuka dalam artian kita memberikan ini MUA-nya bisa apa ya, mentreatment sesuai dengan keadaan. Nah itu dia, jadi nggak masalah ya. Kamu Nggak mau masalah. curhat ada apa, moodmu Nggak lagi masalah, betul. buruk kah atau Betul. apa? Toh Bisa. kita kan tidak ambil pusing ya, maksudnya yaitu privasi kamu. Tapi kalau selama cuman diajakin buat ngobrol, temen ngobrol aja nggak Iya, masalah. it's okay. Mungkin tuh kayak treatment buat teman-teman mau yang lain juga seperti itu. Iya, kali. kalau saya gitu, maksudnya jujur aja. Karena misalnya pengantin Jawa nih, kamu bayangin kan stagennya Iya. seberapa kenceng. Betul, itu harus Dari- berapa meter dulu? Nah, kan harus diupeng-upeng kayak gitu kan. kan, Beb. Bayangin kalau misalnya dia lagi hamil muda, Iya. dia tidak jujur misalnya Dia ya tidak kan. ngomong gitu. Nanti kalau ada apa-apa kan yang disalahin Iya, kitanya lagi. muanya lagi. Kalau misalnya ada apa-apa ya. Betul, Bener betul, betul. nggak? Betul. Jadi seperti itu. Ini berbagi tips ya. Tips, sepertinya. tips. Tips untuk calon mantan di Jujur luar itu lebih sana. baik. Jujur itu lebih baik, nggak apa-apa. Gitu cerita gitu. Kalau misalkan moodmu lagi drop, ternyata membuat make upmu deledek gitu ya. Mendingan kamu langsung cerita. Bener. Curhat biar caranya itu biar bisa bahagia gitu loh ya. Bener. Oke. Kenapa? Oh enggak apa-apa. Oh, enggak Dia itu apa-apa. memang sukanya ngededek ya. Iya, saya pernah lagi nih cerita nih. Teman-teman di ada belakang nih. Apa tuh? mantan ibunya yang ngajak ketemu saya. Agar supaya Ngomong empat mata. Ternyata ada bling. problem di belakang itu. Jadi begini loh Mas Fahmi. Begini. Nah, dari situ dijelaskan kita kan jadi paham. Malah bagus ya, terbuka Malah di bagus. depan sama tim MUA, Bener. biar nanti handle-nya juga hati-hati atau Nah, apa yang mungkin dan tidak saya disukai gitu kan. Kan saya dengan tim jelas juga akan semua. saya kan juga akan membriefing tim nanti tolong tidak menyinggung ini. Tidak berkata tentang ini. betul. Misalnya, oh di mana bapaknya misalnya, kok bapaknya nggak hadir mana? Nah. Kan kita nggak tahu kalau nggak Itu kan diceritain. kadang omongan celemang-celemong kita Nah, aja, tapi karena kita nggak kan- sadar Betul, gitu loh. Kayak gitu. Oke. Ada yang sampai ngajak empat mata untuk menjelaskan duduk posisi perkaranya seperti Pengertian banget sih ibu ini ya, berarti ya. Betul. Nah, untuk calon manten di luar sana, kalau misalkan kamu tertarik nih dengan sesosok, aku pengen nih didandanin Kak Tarik Fahmi. becak. Kayaknya orangnya asik banget, selain bisa make upin, tapi juga bisa menjadi Iya, psikolog saya pribadi juga ya. bisa jalan di atas bara api. Debus beb. Bisa makan beling ya Iya, kan? benar, Nah, mungkin kamu bisa kontak-kontak dulu teman-teman MUA, salah Betul. satunya Mas Fahmi ini seperti apa dan dandanannya kamu bisa lihat Ada aja di di Instagram Fahmi Irawan. @Fahmi Irawan. Mau tanya-tanya harga jangan malu-malu. Dia baik hati. Fast Betul. respon dong. Fast respon dong. Iya dong. Yang penting jangan mepet-mepet deh. Kadang Nah, ada tips nih, Hamin berapa yang standar yang bagus? Mungkin 3 bulan, 6 bulan. 3 sampai 6 bulan Iya, ya. iya. Nah, buat yang masih kepikiran menikahnya bulan-bulan depan, ini boleh lah. Bulan-bulan depan, tahun-tahun bisa. depan. Aku sampai Desember Februari ada. Tuh, udah ada yang booking ya? Ada. Udah ada yang booking. Ada. Cepetan aja loh. Ini Senin harga naik soalnya. Senin harga naik. Dari 4,5 juta Senin 6,5 kayaknya. 25 langsung. Allahu Akbar.
Tuku langsung tuku motor jajar-jajar rumahmu, Beb. Ben, showroom langsung bikin showroom. Terus ini misalkan tips lagi nih buat calon manten. Nah, Tips biar dandanan yang kamu aplikasikan itu melekat nempel, iya. moncer kalau aku dulu. nggak boleh pakai krim. Yes. Iya benar sih. Itu betul. Sebenarnya gini, apa namanya? Ini pasti menjadi problem sih sebenarnya. Problem kadang kan nanti kalau aku nggak pakai krim malam aku jerawatan, gimana gitu ya. Nah ini tips juga ya. Tadi kamu bilang tips ketika kamu mau manten, bagusnya itu manten, seperti apa biar ya. dandanannya melekat banget gitu loh. Tips kalau kamu mau treatment misalnya facial, laser atau apa boleh. Tapi mungkin sebulan sebelumnya atau 3 minggu sebelumnya. Biar membaik dulu biar gitu ya. kulit regenerasi dulu. Karena kan kulit regenerasi itu kan 3 minggu ya kan baru kulit akan kembali normal. Betul. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya bayangin kamu misalnya facial H-3 masih ada bekas luka-luka. Habis dipencetin komedo segala macam ya, Beb. Nah, itu tidak akan tertutup gitu. Sebagus apapun merek foundation dan juga kontur juga tidak akan menutup Iya, itu. apalagi kalau misalnya jerawatnya gede, pecah, berair, kan jadi berair terus, bolong terus gitu ya. Jadi gitu, emang bener ya, bukan mitos aja ya. Bukan mitos. Jadi kalau memang mau treatment boleh, tapi ya itu treatmentnya mungkin sebulan. Aku mau facial Kak, boleh. Aku mau laser, boleh silahkan. Tapi sebulan sebelumnya. Nah masalah krim malam, itu sebenarnya nggak boleh tuh krim malam yang atau krim eksfoliasi sih. Yang bikin glodoki ya. Yang mengangkat kulit mati. Orang Jawa ngomong kayak glodoki ya. Tapi kalau cuma krim malam yang ringan-ringan aja masih boleh. Kalau misalnya kayak pelembab, moisturizer ya, sunscreen, terus toner atau serum-serum yang tidak exfoliated atau tidak membuat glodoi itu aman ya. Gitu. Jadi mungkin basic skincare tetap ya. Boleh. Cuci muka, ya kan? Cuci muka bisa pakai facial wash atau bisa pakai mild cleanser, bersih muka, toner boleh. Terus pelembab itu wajib. Nah tuh, jadi masih ada simpang siur. Katanya nggak boleh pakai krim segala macam merek-merek yang drugstore juga nggak boleh, mbak, yang keluar di TV-TV itu. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh. Dan ini dari Mas eksfoliasinya yang nggak boleh ya. Fahmi Irawan sendiri menjelaskan selama itu masih ringan, tidak memproses eksfoliasi, masih aman aja. Betul, buat make up keesokan harinya ya. Justru penting juga. Maksudnya kita kan nggak mungkin nggak pakai skincare, nanti banyak komedo juga. Susah juga. Terus ngelongo ya, Beb? Ngelongo, karena kalau komedo di hidung kan kecil-kecil gitu kan nanti jadi ngelongo, jadi bintik-bintik hitam. Betul. Jadi lebih mending ya memang kalau mau treatment boleh, makanya sebulan diangkat lah, diekstraksi lah komedonya biar bersih. Habis itu pakailah pelembab, pakailah mungkin serum-serum atau toner-toner atau malam krim malam tapi yang tidak eksfoliasi. Pokoknya yang tidak membuat tidak meregenerasi inimu lah kulitmu ya. Yang glodoi. Tidak membuat glodoki. Kalau glodoi nanti kena bedak jadi kayak burisan. Bener. Makin kayak ada kulit ularnya itu. Betul. Dan yang tidak membuat iritasi. Karena kalau ada misalnya nih krim malam itu kan banyak kan bikin iritasi ya, Beb. Karena dia kan mengeksfoliasi ya kan, mengikis mengikis kulit. Biasanya bagian sini kan kekikis. Nah nanti kalau kena make up dia hilang. Kelihatan belangnya gitu. Iya, gitu. Kenapa kita nggak bolehnya ya kalau krim malam yang seperti itu kita nggak boleh memang. Karena hasil make upnya akan seperti itu, belang ya. Banyak yang ngekrek bener. Nggak nempel gitu. Nah ini dia, tapi ini kalau tips juga. Kulitnya Kak Lulu sih aman. Gitu. Kamu pakai apa? Gak pakai apa-apa, Beb. Air wudhu ya? Air wudhu, gimana dong? Cantik dari lahir, alah. Cut ya. Jadi itu ya, dari sudut pandangnya Mas Fahmi, alah. Boleh pakai krim, tapi itu tadi sekali lagi bukan yang sangat membuat kulitmu glodokan gitu ya, Say. Atau lagi krim jerawat jangan ya. Nah, krim-krim yang ringan aja atau basic skincare boleh, masih boleh. Itu. Oke, pertanyaan lagi nih. Apa? Bukan pertanyaan sih. Ini lebih ke tips lagi, Ding. Tips. Balik lagi ke makeup artist, profesi. Buat teman-teman yang lagi belajar jadi bukan makeup artist mungkin ya, makeup untuk diri sendiri lah. Tipsnya. Self makeup. Tips makeup sehari-hari basic lah. Basic makeup. Basic makeup. Kalau untuk cewek yang harus mau kemana dulu nih? Yang harus ditempel. Biasa sih paling bedak, lipstick, alis. Apalagi? Eyeliner. Harus ada. Ya harus lah.
Kamu Oke. nggak pakai lipstick emang? Pakai sih, maksudnya yang misalkan kalau dia pengen jagong. Oh kalau jagong. Kalau Jagong. daily, Terus daily mungkin dari ke kantor dulu ya. Make up kantor. Itu ini bedak. banyak loh teman-temanku yang mungkin nggak make upan pengen santo karena nggak bisa ngalis. Apa yang perlu kamu pelajari gitu? Kalau dia punya alis, misalnya kayak aku kayak kamu kan punya alis nih. Ada Gak usah alisnya. ngalis nggak apa-apa. Ada bulu-bulunya dikit lah ya. Itu nggak apa-apa, nggak usah ngalis. Daripada kamu ngalis jadi aneh, bener nggak sih? Oh ya, karena alis itu adalah bingkai wajah ya, Say. Bener. Jadi gini, Sekali tergantung sekali salah. salah dan rusak juga Rusak wajahmu. semua. Bener. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau kamu punya alis seperti dulu, seperti aku ada alisnya, nggak perlu ngalis, tinggal gitu ya? skip aja. Oke. Karena kita konteksnya kan makeup daily yang Ya, untuk ini kan, gitu. Skip aja ya, udah cukup misalnya eyeliner, lipstick, bedak, selesai. Nggak perlu yang cetar banget kalau cuma untuk kerja. Nah ya, bedak, lipstick, eyeliner kayaknya udah itu 3 item yang wajib Wajib banget. punya ya? Tapi Oke. kalau kamu nggak punya alis ya tambah alis, maksudnya Nah, gitu. kalau untuk pengen ngalisnya seperti apa ya nanti bisa tanya ke Ya, ada Kak teknik-tekniknya Fahmi. sih. Ada teknik-tekniknya di private classnya dia. Ini bridgingnya mau ke situ loh, Say. Oh gitu. Heeh. Oh iya. Bridgingnya tuh mau ke private classnya Kak Fahmi untuk pemula yang bener belas buta tentang make up. Iya. Seperti itu. Mau ke kantor aja bingung make upnya seperti apa, apalagi kalau kondangan. Iya. Ya cuman dicepol biasa nganggo kebaya wis budal. Itu kan kayaknya kurang wangun ya, Say. Kurang wangun, iya betul. Kalau untuk kondangan tuh kamu harus apa basic make upnya? Kalau kondangan ya bisa pakai foundation, tapi kalau nggak mau terlalu berat bisa pakai BB cream atau BB cream ya, cushion, gitu ya. oke. Atau mungkin sekarang ada yang namanya tuh sunscreen apa sih yang udah ada foundationnya itu. Ada kan? Ada. Ya kayak bisa pakai itu. Oke. Dan jangan lupa kalau mau tahan lama ya dikasih bedak tabur. Bedak tabur, Ya. powder. Ya, powdernya yang tabur, nggak perlu yang compact sih nggak apa-apa. Oke. Karena kan beda ya antara karakternya beda, kebutuhannya Betul. beda gitu. Tapi kalau memang kamu nggak mau banyak touch up ya pakai compact nggak apa-apa. Nah tuh. Tapi nanti hasilnya akan lebih tebal karena ada coveragenya ya gitu. Terus abis itu pakailah alis, eyeliner. Kalau mau bisa pakai bulu mata, pakai bulu mata. Kalau eyeshadow bagi saya nggak terlalu penting sih. Oh iya, kenapa? Kalau Aku udah pikir ada, kamu akan menyarankan harus nggak boleh skip tuh eyeshadow enggak sebenarnya. sih. Enggak ya? Enggak sih. Bulu mata yang penting. Oh iya ya. Kalau kamu udah pakai bulu mata, nggak pakai eyeshadow pun Nggak nggak masalah. Eyeshadow coklat, gold, udah selesai. Nggak perlu buricak burino. Iya, benar. Nggak terlalu penting kalau menurut saya eyeshadow ya. Tuh, ini tips lagi juga loh. Iya. Jadi Aku kalau pikir teman-teman kalau akan untuk eyeshadow. Oh, nggak terlalu penting. Nggak apa-apa ya. Jadi misalnya coklat aja, udah selesai. Ya biar agak tajam dikit gitu matanya Misalnya ya. coklat udah, atau ah. kalau mau dikasih glamour, kasih abis coklat, atasnya disimpa shimmer gold. Oke. Udah, jadi glamour. Udah. Ya kan nggak perlu pakai cut crease atau warna-warni, nggak perlu say. Udah bisa membedakan ya kalau gitu ya, ke kantor seperti apa, ke kondangan seperti apa. Dengan 2 warna eyeshadow itu tadi tok aja udah. Cukup. Kalau Sip. misalnya kamu mau pakai warna peach, misalnya yang lebih, misalnya kulit kamu kulitnya terang gitu Putih ya. Putih boleh pakai warna peach, Nggak masalah. orange, it's okay. Oke. Tapi kalau kamu kulitnya eksotis, sama mata seperti saya, usahakan warna-warna netral, seperti coklat. Coklat itu kan ada banyak, ada coklat muda, coklat tua, ya kan? Betul. Ada coklat yang ke oren-orenan, ya gitu banyak. Oke, sedikit tips dari Fahmi Irawan, tapi kalau kamu pengen tips yang panjang lebar dan sekaligus praktek, kamu bisa nanti ikut private class-nya Fahmi Irawan nah, loh ya. tipsnya, kalau kamu nggak pakai Apa eyeshadow, tuh? Heeh. kamu main di bibir. Bibirnya diapain? Misalnya bibirnya merah atau lebih ada warnanya. Oh, jadi Tapi- jangan lebih pucat dari mata gitu ya. Betul, karena mata udah pucat, nggak apa-apa kamu pakai bibirnya lebih statement. Jadi makeup itu nggak harus semuanya menonjol, Beb. Jadi salah satu Betul, mewakili betul. gitu Dan ya. kamu harus tahu nih kalau misalnya kita kan makeup sendiri lebih paham nih kekurangan gue di mana, Cocoknya gimana? kelebihan gue di mana. Misalnya, bibir gue seksi nih, Ya udah, kayak gue harus menonjolkan bibir. lipen full lah ya. Mata orang nggak akan melihat karena Betul. orang udah terpaku dengan bibir. Bibir, Gitu. Oh mataku belok misalnya ya, ya udah pakailah eyeliner bulu mata. Jadi orang akan melihat wow gitu loh. Jadi Oke. sebenarnya hakikatnya makeup kan gitu, Beb. Bukan oke. merubah. Tapi
hanya kita menyamarkan, Mengindahkan. menyamarkan atau mengilusi mata aja. Oh gitu. Jadi kita menutupi kekurangan, menonjolkan kelebihan. Ya Jadi kan? biar balance ya. Makanya fungsinya shading dan highlighter kan gitu. Oke. Bagian yang kita mau tutupi, ya kita shading. Digelapin. Ya, gelapin supaya sebenarnya ada di situ, nggak Iya, kemana-mana, bener. tapi ketutup Ketutup dengan shading. aja. Jadi mata kita tuh ditipu sebenarnya. Itu kan hakikat. Jadi teman-teman tuh harus paham dulu hakikat makeup tuh apa dulu. Oh, nah gitu. itu dia Bukan tuh. merubah, bukan. Bukan ya. Wajah lu tetap begitu, Iya, akan tetap seperti itu. Iya, kalau lu hapus makeupnya akan kembali. Tapi kan bagaimana kita main warna, Betul. main shading, hidungnya kadang misalnya hidungnya pesek nih. Aku mau kelihatan mancung, bisa kelihatan mancung dari depan, tapi dari samping tetap aja Tetap pesek. pesek. Gitu. Karena kita hanya main warna highlight dan main warna shading. Oke. Jadi terlihat hidung kita naik. Oke, Gitu. seperti itu guys. Kalau yang tertarik belajar make up, langsung aja deh. Daripada dijelaskan di sini, podcast gue bisa 4 jam. Lama. Bisa aja nanti kalau misalkan kamu udah mahir ya, Iya. di private class-nya Kak Fahmi, kau bisa Ada beberapa pilihan. buka sendiri ya lah. Ada beberapa pilihan. Ini Apa ada tuh? temanku, klienku sekarang dia di Belanda. Hai Kak, dia baru aja chat mau private juga. Tapi Oke. bulan Juni pas dia mau ke Indonesia. Oke. Self make up juga. Ada beberapa ya, ada self make up, ada basic, Oke. ada pro. Nah, tuh dia. Nanti kalau misalkan kamu cocoknya yang mana, kamu Iya. mau milih semuanya juga boleh. Kamu bisa lihat-lihat dulu deh Karena di harganya Instagramnya beda-beda. @fahmirawan. Jadi kamu akan dibimbing ya. Jadi nggak cuman beliau ini menyediakan jasa make up, tapi ternyata juga Yang mau belajar. Yang mau belajar make up silahkan. Jadi dia nggak pelit bagi-bagi ilmu ya, say. Benar. Oke lah. Pertanyaan terakhir. Yes, udah terakhir yes. Lu mau sampai kapan menjadi seorang Fahmi Irawan makeup artist? Karena aku sudah kayak this is my world, kayak ya ini nih dunia gua ya, kayak gitu ya, kayak passionku gitu mungkin ya. Finally aku menemukan passion setelah siaran MC, kayaknya udah bosen Iya, gitu loh. iya. Kayak makeup ini kayak passionku banget ya. Mungkin sampai waktu yang aku tidak bisa, selama aku masih sehat dan bisa, ya aku akan melakukan ini karena duitnya oke loh, Bu. Tapi untuk baru-baru sebentar-sebentar ini atau jangka pendek, jangka 5 tahun, 10 tahun ke depan lah, masih belum ya? Masih Apa, akan bisa? menjadi Fahmi Iya, Irawan makeup kalau artist. aku masih terus sih, kayaknya masih akan menjadi ini sih. Walaupun Oke. nanti entah usaha apa, aku sih pengen punya kayak bukan butik sih, kayak wardrobe yang buat Oh, persewaan, iya, wedding galeri lah ya. Komplitannya. Ya wedding galeri mungkin wedding ya, gallery, pengen betul. punya wedding galeri yang passive income ya, Beb. Nah tuh. Ya kan. Kayak Jadi gitu. misalkan kamu nggak make up itu gaun-gaunmu payu ya, Beb. Atau aku punya tim-tim yang tetap payu ya. Betul, Ada luar wedding biasa. galeri, mungkin itu kayak Udah bisnis nih otaknya big nih goal-nya ya. Dari yang tadinya cuman buat pelarian, anjay. pelarian. Buat pelarian daripada dia bosen di kos ya kan. Sekarang udah bisa dibisnisin loh. Benar. Luar biasa. Banyak. Terima kasih loh kamu udah main kesini loh ya, Beb. Besok aku akan mengundang teman-teman lain lagi yang mungkin muah-muah saingannya dia. Enggak, ding. Karena teman-teman MUA tuh selalu ini ya. Koneksinya luar biasa. Benar, nggak sih? walaupun kita sebenarnya dalam faktanya kita bersaing, tapi kita bersaing sehat. Bersaing sehat, benar. Karena Rezeki- balik lagi, make up itu adalah selera. Selera Nggak dan- bisa loh kita betul. merebut satu sama lain tuh juga. Dan rezeki udah ada yang ngatur, wah. Nah, Jadi seperti kita itu. yang penting kita memperbaiki skill, Betul. ya kan, memperbagus service kita, Betul. attitude kita, Nah, pasti bakal survive. oke. Buat event goers, sekali lagi yang misalkan kamu pengen atau ada agenda mau menikah, bingung maunya seperti apa atau siapa, kamu bisa lihat dulu nanti di galeri Instagramnya Fahmi Fahmi Irawan. Seperti itu ya. Di bawah Terima sini ada kasih. tulisannya nanti. Jangan. Oh, nggak ada. Kasihan ngeditnya kasihan. Jangan. Ada dong, masa nggak ada sih? Kelihatan aslinya. Thank you banget loh udah Thank datang you, ya. Lulu. Sukses terus Amin, buat amin, kamu, amin. Kamu dan juga ya. semoga klien kamu seluruh Indonesia ini akan kenal sama Fahmi Irawan. Amin ya Allah. Terima kasih nih. Aku apa? What's on Solo What's bukan? on Solo. Oh, What's betul. on Solo. Main Thank you, lagi What's ke on sini Solo. kalau misalkan kamu ada kejadian menarik seperti yang viral itu Viral tadi ya. ya. Oke, Oke. Ya udah, terima kasih untuk Mas Fahmi dan Thank you. Lulu akan mengundang tamu siapa lagi setelah ini. Pokoknya pantengin terus aja YouTube-nya Solo Event di What's on Solo dan juga Instagram Solo Event. Thank you dan bye-bye.